Halo, salam jumpa, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Dalam pelajaran public speaking pada saat ini, kita akan melihat public speaking dalam homiletika. Bagaimana peran dan fungsi public speaking dalam homiletika. Sekilas persoalan yang sering terjadi. Suara sebagian umat menjadi perwakilan selentingan nada-nada ketidakpuasan umat pada umumnya akan khotbah pastor yang tidak menarik dan membosankan. Nyatalah bahwa berkhotbah adalah keprihatinan kita bersama yang kian mencuat akhir-akhir ini ke permukaan. Bunyinya makin nyaring bergema. Kita sadar dan seolah dibangunkan dari tidur panjang yang melelahkan. Maka khotbah harus menarik dan mendarat. Sasaran itu mau dicapai, tetapi serentak kita dihadapkan pada dilema yang menarik dan menyenangkan itu belum tentu sepadan dengan ajaran otentik gereja. Bisa saja menarik dan banyak ketawanya, tetapi substansi makna kitab suci dan tradisi gereja dilupakan. Maka pengkhotbah ditantang untuk berkhotbah secara menarik, serentak, yang fundamental, kitab suci dan ajaran iman tetap terpelihara. Dengan demikian, apa itu homiletika? Istilah homiletika berasal dari kata sifat Yunani homiletike yang dihubungkan dengan kata techne. Techne homiletike artinya ilmu pergaulan atau ilmu bercakap-cakap. Dalam kata sifat homiletike terkandung kata benda homilia, yaitu pergaulan, percakapan dengan ramah tamah. Kata kerja homilein terdapat 4 kali di dalam Perjanjian Baru. Tiap-tiap orang yang bertugas berkhotbah harus memikirkan apakah sebenarnya dasar perkabarannya dan bagaimanakah cara berkhotbah yang baik. Rasul Paulus sendiri telah memikirkan soal itu dan menguraikannya dalam 1 Korintus 1-3. Santo Agustinus dalam bukunya De Doctrina Christiana menyelidiki ilmu khotbah dan membedakan 2 bagian. Pertama, homiletika material atau modus inveniendi. Ini berkaitan dengan soal bahan-bahan isi khotbah itu. Dan yang kedua, homiletike formal, modus proferendi, berkaitan dengan cara penyampaian khotbah. Kita akan melihat bagian pertama, yaitu homiletika material. Materi homili atau khotbah yang kontekstual itu meliputi beberapa hal. Pertama, khotbah harus mudah dimengerti umat setempat. Setiap orang adalah bentukan dari latar belakang yang berbeda-beda, baik keluarga, lingkungan, budaya, suku, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, tataran nilai, cara pandang, pola sikap, dan sebagainya berbeda untuk tiap-tiap orang.
Hal inilah yang oleh filsuf Hans Georg Gadamer, kelahiran Marburg 1900, disebut sebagai prejudis, prasangka atau a priori. Gadamer mau menentang paham hermeneutika romantis yang mau menghindari setiap prasangka atau a priori. Bagi mereka, prasangka atau a priori itu tidak baik, bertentangan dengan kebenaran. Untuk itu, setiap prasangka atau a priori harus dibersihkan jika kita mau mendekati sesuatu. Lanjutnya, menurut Gadamer juga, pengenalan kita tidak dapat melepaskan diri dari prasangka. Menghindari prasangka sama dengan mematikan pemikiran. Itu tidak berarti bahwa interpretasi menjadi usaha subjektif belaka. Sebanyak mungkin harus kita sadarkan prasangka-prasangka yang menjuruskan pemikiran kita. Tetapi adalah naif sama sekali jika kita sanggup mengambil sikap tertentu tanpa prasangka apapun. Pengkhotbah yang bijak mesti memahami maksud dan pemikiran Gadamer ini. Jemaat beriman berbeda-beda latar belakang dan pemikirannya. Tidak semua sama rata. Tentu saja sangat berbeda umat yang hidup di daerah perkotaan dengan di pedesaan. Berbeda jemaat yang sehari-harinya bekerja di ladang dengan mahasiswa sekolah tinggi filsafat teologi yang pergulatan harian mereka di lingkup filsafat dan teologi. Sesuatu menjadi menarik manakala bahan yang diperbincangkan, dikhotbahkan, sesuai dengan latar belakang kita. Ada a priori mengenai bahan itu, tidak murni baru sama sekali. Teologi yang sangat abstrak dan pola pikir filsafat yang rumit mungkin amat digemari para mahasiswa tadi. Namun, untuk jemaat sederhana, pembicaraan khotbah mengenai hidup konkret dalam keseharian mereka tentu lebih mudah kena dan dimengerti. Dan kita tahu yang penting pesan khotbah sampai. Kalau untuk mahasiswa dengan bahasa yang tinggi, maka untuk jemaat dengan bahasa yang sederhana pula. Bagian kedua berkaitan dengan materi khotbah. Khotbah harus mendalam tetapi mendarat. Bagaimana maksudnya? Mendalam tetapi mendarat. Ada kecenderungan pengkhotbah atau pastor untuk berkhotbah terlalu tinggi. Makin tinggi, makin mengawang-awang, dianggap makin berbobot. Ini pandangan beberapa pengkhotbah. Khotbah terlalu asik dengan diskusi teologis, namun berhenti pada tafsiran teologis. Kurang menyentuh kehidupan nyata umat. Sebenarnya, khotbah sedemikian mendalam tidak salah, bahkan sangat baik. Masalahnya, melulu teologis mengandung bahaya monotonisme dan terlalu ideal, kering, dan datar. Awalnya, khotbah membuat umat kagum, tetapi tidak menggerakkan umat untuk merenung dan berbuat, karena khotbah tidak membumi dan kurang menyentuh kehidupan nyata umat.
Di sini dibutuhkan para pengkhotbah yang bisa berteologi secara teks dan konteks. Teks mengusung makna mendalam, sementara konteks menyiratkan makna mendarat. Obrolan-obrolan ringan yang akrab di telinga kita membuat uraian sulit dan rumit menjadi sangat mudah. Justru membuat yang rumit menjadi ringan dan sederhana inilah pekerjaan yang tidak gampang. Isi khotbah yang mendarat membutuhkan kepekaan pengkhotbah akan situasi jemaatnya. Si pengkhotbah harus turun ke dalam pemahaman warga jemaat. Sebagai gembala, ia harus lebih mengenal domba-dombanya. Semuanya perlu disapa dengan bahasa mereka. Sapaan, meski sederhana, sangat bermakna, justru karena seorang gembala mengenal ragam hidup umatnya. Umat beragam situasi. Ada yang sedang berbahagia karena baru mendapatkan momongan, mendapatkan rezeki. Ada yang berbunga-bunga karena mendapatkan pasangan hidup. Ada yang ngambek karena baru bertengkar dengan teman, suami, atau istri. Bahkan ada yang sedih karena baru kehilangan harta benda. Dan 1001 ragam situasi hidup jemaat. Nah, demikian 2 poin dari materi homilit yang baik kiranya dapat menjadi pengantar bagi kita dalam mendalami public speaking dalam homiletika. Kita akan lanjutkan materi berkaitan dengan homiletika, masih ada tema-tema tentang homiletika material yang akan kita lihat pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.